Yang sering ditanyakan saat Bunda periksa, Bu Bidan, janinku sudah masuk panggul belum kepalanya? Kok dari kemarin belum masuk panggul ya? Apalagi kemarin sempat posisinya sungsang. Nah Bunda wajib tahu ya, kapan sih sebenarnya kepala janin itu bisa masuk ke dalam panggul Bunda? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bidan Irawati akan membahasnya ya. Jadi selama masa kehamilan, janin itu di dalam perut, di dalam cairan ketuban itu dia beraktivitas, bergerak, mutar-mutar di dalam perut Bunda selama cairan ketubannya itu masih dalam kondisi cukup ya, masih banyak. Namun ketika mendekati trimester ketiga atau usia kehamilan Bunda sudah besar, itu karena posisinya sudah besar, berat badan janinnya pun sudah cukup besar, kemudian air ketubannya sudah mungkin berkurang selama mendekati HPL, itu akan menyebabkan janin Bunda akan susah untuk bergerak. Dan dengan adanya terjadi kontraksi palsu atau dengan adanya gaya gravitasi, itu akan membuat si kepala dedek bayinya itu akan menjadi masuk ke dalam panggul dengan sendirinya mengikuti gaya gravitasi atau seiring dengan adanya kontraksi palsu persalinan. Nah, jadi sebenarnya kapan wajibnya sih kepala dedek bayi ini masuk ke dalam panggul? Yang terpenting di sini Bunda, kepala janin wajib masuk panggul ketika usia kehamilan Bunda sudah usia 37 minggu ke atas. Namun biasanya kepala janin akan masuk ke dalam panggul dengan sendirinya mulai dari usia kehamilan 32 minggu ke atas. Tapi biasanya juga ada di usia kehamilan 28 minggu itu juga sudah masuk ke dalam panggul. Bunda tidak perlu khawatir jika kehamilan Bunda kok masih 28 minggu, masih usianya belum atau jauh dari HPL kok sudah masuk panggul. Itu Bunda akan lebih worry, lebih takut lagi nanti akan terjadi apa-apa dengan kehamilanku karena sudah masuk panggul, atau jangan-jangan nanti bisa lahir secara prematur karena sudah masuk panggul. Bunda jangan khawatir ya, walaupun janin Bunda mungkin sudah masuk panggul secara dini, asalkan hasil pemeriksaannya semuanya baik-baik saja, semuanya normal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda emergensi, tanda-tanda gawat janin, Bunda tidak perlu cemas lagi. Tugas Bunda hanya satu, Bunda cukup istirahat, tidak boleh kecapean, tidak boleh banyak pikiran. Bunda harus selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, menjaga kesehatan tubuh Bunda, supaya apa? Supaya nantinya janin Bunda akan selalu dalam kondisi sehat walaupun sudah masuk ke dalam panggul. Apakah kalau sudah masuk panggul kita boleh melakukan senam atau gerakan-gerakan yoga prenatal saat kepala janinnya sudah masuk ke dalam panggul, Bu Bidan? Tentu saja boleh Bunda. Lakukan gerakan senam hamil atau yoga prenatal selama Bunda merasakan kondisi badan yang fit, yang sehat, tidak ada keluhan ya. Boleh, tapi ingat Bunda, senyamannya, secukupnya, tidak boleh berlebihan ketika Bunda melakukan senam hamil ya. Karena jika Bunda melakukan senam hamilnya terlalu ekstra, berlebihan, tidak mengingat waktu, Bunda akan mengalami yang namanya kram perut nantinya, sehingga dapat menyebabkan kontraksi dini. Kontraksi asli persalinan bisa saja timbul saat itu juga dan akan membahayakan kondisi kehamilan Bunda. Bunda bisa lahir sebelum waktunya atau lahir prematur. Jadi sebaiknya olahraga pun, senam pun harus secukupnya ya. Tapi di sini timbul pertanyaan lagi, Bu Bidan, ini usia kehamilanku sudah 37 minggu, kok belum masuk panggul juga? Tadi kata Bu Bidan 37 minggu itu wajib masuk panggul, ini gimana Bu Bidan? Atau jangan-jangan nanti aku nggak bisa lahiran normal? Nah Bunda tidak perlu cemas, tidak perlu takut ya Bunda. Walaupun usia kehamilan Bunda sudah 37 minggu ke atas, namun dokter atau bidannya bilang, Bu ini janinnya belum masuk ke dalam panggul, Ibu nanti begini. Nah itu akan membuat Bunda cemas biasanya. Jadi kalau kepala janin Bunda kok belum masuk ke dalam panggul, asalkan panggul Bunda tidak sempit, cairan ketuban Bunda masih cukup,
cukup, dari hasil USG tidak ada ditemukan yang namanya lilitan tali pusat, kondisi ari-arinya masih bagus, cairan ketubannya juga warnanya masih jernih, tidak keruh, itu Bunda jangan khawatir ya. Karena jika Bunda khawatir, cemas, takut, nantinya akan membuat tubuh Bunda kaku. Sehingga ketika tubuh Bunda kaku, termasuk dari rahim Bunda kaku, itu akan menyebabkan janinnya susah untuk bergerak, untuk masuk ke dalam panggul pun susah. Jadi ketika Bunda sudah mungkin 37 minggu ke atas kok belum masuk ke dalam panggul, nggak apa-apa. Santai saja dengan terus melakukan gerakan-gerakan yang bisa membuat kepala janin bisa segera masuk ke dalam panggul. Bidan Irawati pernah share di video sebelumnya tentang gerakan yang bisa membuat kepala dedek bayinya segera masuk ke dalam panggul. Jadi Bunda bisa melakukan gerakan tersebut mulai dari sekarang ya. Namun Bunda biasanya kepala janinnya kok belum masuk ke dalam panggul, bahkan sudah mau mendekati HPL, itu biasanya bisa sering terjadi pada kehamilan kedua atau seterusnya. Intinya bukan kehamilan pertama. Jadi di kehamilan kedua atau seterusnya, mengingat dulu rahimnya pernah hamil, pernah membesar, jadi kondisi ligamen atau penyangga, otot penyangga rahimnya itu tidak sekuat sekencang dulu lagi. Jadi ibaratnya balon itu sudah lunglai. Akhirnya itu menyebabkan si dedek bayinya pun kondisinya tidak bisa terangkat tegak lurus untuk masuk ke dalam panggul, sehingga saat kondisi rahimnya itu begini atau perutnya gantung, mungkin itu akan mengakibatkan janin atau kepala dedek bayinya lama akan masuk ke dalam panggul Bunda. Tapi Bunda tidak perlu khawatir, anak kedua dan seterusnya biasanya akan masuk panggul dengan sendirinya saat Bunda sudah mengalami yang namanya kontraksi persalinan. Jadi nanti seiring adanya kontraksi palsu persalinan, apalagi kontraksi asli persalinan, jika memang riwayat kehamilan sebelumnya Bunda lahiran normal, pasti nanti asal kepala dedeknya udah di bawah, nanti akan masuk panggul dengan sendirinya ya. Jangan cemas ya Bunda, ingat kalau apa yang Bunda pikirkan, apa yang Bunda rasakan, apa yang Bunda ucapkan itu yang akan terjadi. Selama masa kehamilan tidak boleh stres, tidak boleh cemas, harus semangat, harus happy, harus kuat ya. Pasti aku bisa. Tanamkan dalam hati Bunda kalau Bunda pasti bisa, semua prosesnya pasti akan lancar ya, supaya nanti apa yang Bunda katakan itu yang akan terjadi, karena ucapan adalah doa ya Bunda ya. Jadi mulai sekarang bagi bunda-bunda yang belum masuk panggul usia kehamilannya, asalkan dari hasil pemeriksaan semuanya normal, mulai sekarang jangan khawatir lagi ya. Terus lakukan gerakan-gerakan yang Bidan Irawati share pada video sebelumnya, dan semoga persalinan Bunda nanti bisa berjalan dengan lancar ya bunda-bunda semuanya. Cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.